Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai activity diagram. Nah, yang akan saya bahas itu meliputi pengertian dari activity diagram, kemudian tujuannya itu apa, lalu memberikan pengenalan simbol-simbol pada activity diagram, hingga melakukan praktik pembuatan activity diagram dengan studi kasus yang nanti akan saya berikan. Oke, sebelum itu izinkan saya dulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Rahmat Riansyah. Saya dari Universitas Mercu Buana. Program studi yang saya ambil adalah Teknik Informatika. Dan langsung aja masuk ke materinya. Activity diagram itu apa ya? Nah, activity diagram adalah rancangan alur proses dari suatu aktivitas pada sistem atau perangkat lunak yang akan dikembangkan nantinya. Jadi dapat dikatakan activity diagram ini menjelaskan langkah-langkah atau tahap-tahap pada suatu aktivitas. Contohnya dalam aktivitas membuat nasi goreng. Nah, dalam membuat nasi goreng ini pasti ada langkah-langkah yang diperlukan untuk menjadi nasi goreng. Contohnya itu seperti menyiapkan bumbu-bumbu, bahan-bahan, kemudian alat-alat yang diperlukan, sampai kita menuangkan minyak, lalu menaruh nasi hingga seterusnya. Lalu tujuan dari activity diagram untuk apa sih? Tujuan utama activity diagram adalah untuk menggambarkan proses suatu aktivitas agar dapat dipahami oleh orang lain, sehingga orang lain akan mudah memahami alur suatu sistem dengan melihat activity diagram tersebut. Nah, dari sisi developer ini dapat bermanfaat bagi mereka, yaitu karena dalam suatu pengembangan nanti developer tidak perlu lagi memikirkan alur dari sistem tersebut, sehingga developer akan lebih fokus untuk membuat programnya saja. Dari hal itu akan mempercepat waktu pengerjaan program tersebut. Nah, kemudian di sini mungkin teman-teman ada yang terpikirkan, wah berarti activity diagram ini mirip seperti flowchart ya? Ya memang fungsinya ini mirip, yaitu sama-sama untuk membuat atau menggambarkan alur dari suatu sistem. Namun yang membedakan ialah bila pada activity diagram ia menggambarkan alur hanya satu aktivitas dari sistem yang akan dirancang nantinya, sedangkan dalam flowchart itu menggambarkan alur secara keseluruhan, sehingga dalam flowchart ini menggambarkan alur secara mendetail. Dalam activity diagram ini menggambarkan hanya aktivitas-aktivitas tertentu saja dalam sistem, jadi terpisah. Kemudian dalam activity diagram ini bahasa yang bisa digunakan dalam diagram tersebut itu mudah dipahami oleh orang lain karena menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, sedangkan dalam flowchart ini umumnya dia menggunakan bahasa yang hanya mungkin saja dipahami oleh developer, karena biasanya menggunakan bahasa yang mirip seperti bahasa program. Oke, kita melakukan perbandingan dari keduanya. Namun fungsinya bisa dibilang mirip karena sama-sama menggambarkan alur suatu sistem. Oke, di sini saya akan mengenalkan simbol-simbol pada activity diagram. Sebenarnya simbol-simbol ini ada banyak, tapi saya hanya memperkenalkan yang sering digunakannya saja. Oke, yang pertama adalah start point. Bentuknya ini lingkaran dengan warna hitam. Itu fungsinya untuk menggambarkan awal dari suatu aktivitas. Nah, bila ada start point dalam activity diagram itu menandakan aktivitas ini telah berjalan. Kemudian ada end point. End point ini bentuknya mirip seperti start point, namun di sisi luarnya dikelilingi oleh lingkaran tipis yang fungsinya itu untuk menggambarkan akhir dari suatu aktivitas, berarti menandakan aktivitas tersebut telah berakhir. Kemudian ada activity. Activity ini berbentuk persegi panjang dengan sisi yang rounded, yang fungsinya itu untuk menggambarkan suatu proses atau kegiatan. Contoh seperti tadi membuat nasi goreng itu kan langkah-langkah atau aktivitasnya itu seperti menuangkan minyak, kemudian juga menaruh nasi di wajan, itu bisa diletakkan dalam activity. Kemudian decision ini juga ada di flowchart, bentuknya juga sama, belah ketupat, dan fungsinya juga menggambarkan keputusan atau pilihan. Kemudian state transition, yaitu menggambarkan aliran perpindahan dari proses ke proses lain. Nah, gambarnya itu sama seperti flowchart juga, bentuk panah. Kemudian terakhir adalah swim lane. Dia ini fungsinya untuk mengelompokkan aktivitas proses berdasarkan aktor.
Jadi aktivitas ini akan dipisahkan berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh aktornya, sehingga akan terlihat lebih rapi dan juga mudah dipahami oleh orang lain. Oke, itu merupakan simbol-simbol dari activity diagram. Selanjutnya saya akan membuat studi kasus online booking tiket bioskop. Oke, untuk pembuatannya adalah seperti berikut. Let's check it out. Oke, baik. Ini merupakan tampilan dari lembar kerja pada Glyphai. Saya menggunakan Glyphai sebagai aplikasi untuk membuat activity diagram. Oke, untuk pertama saya akan membuat streamline terlebih dahulu untuk mengurutkan aktor. Oke, saya isikan sebagai online booking tiket. Tiket Oke, untuk yang sebelah kiri sebagai user dan sebelah kanan sebagai sistem. Siap. Oke, selanjutnya awalan aktivitas diawali dari user. Kita tarik start point ke bagian user. Kemudian untuk aktivitas user diawali dengan login terlebih dahulu karena dalam kasus ini user telah memiliki akun, jadi user hanya perlu melakukan login saja, tidak perlu registrasi. Baik, diisi dengan login. Oke, melakukan login. Oke, biar rapi. Siap. Selanjutnya kita beri panah terlebih dahulu. Nah, ini panah yang akan kita gunakan. Oke. Selanjutnya setelah melakukan input login, tentunya akan melakukan autentikasi terlebih dahulu untuk melakukan pengecekan. Nah, sistem yang akan melakukan autentikasi tersebut. Oke. Di sini kita beri keterangan terlebih dahulu. Oke. Autentikasi. Nah, selanjutnya bila akun yang diloginkan salah atau tidak valid dalam database, maka user akan diarahkan kembali ke halaman login. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Nah, dan ini bila gagal. Oke, bila gagal. Kemudian bila sukses. Bila sukses, oke, maka sistem akan menampilkan halaman beranda. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Baik. Kita beri state transition kembali. Oke. Nah, kemudian
user akan mencari dan memilih film yang ingin ditonton olehnya. Oke, seharusnya seperti ini. Di sini memilih film. Oke, baik. Kita rapikan terlebih dahulu. Sudah. Ini saja. Kemudian setelah user memilih film, dilanjutkan oleh sistem untuk mengarahkan ke halaman studio lokasi bioskop. Kita berikan panah terlebih dahulu. Oke, siap. Selanjutnya diarahkan ke halaman bioskop. Tentunya user akan memilih atau menentukan bioskop yang ingin mereka tonton nantinya. Oke, baik, sudah. Kita panah kembali. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mengarahkan kembali untuk ke halaman jam tayang dan memilih tipe studionya. Tipe studio itu mau seperti apa ya? Karena ada banyak macam tipe studio. Ada yang bisa pengen yang 3D atau seperti apa. Oke, kita beri panah kembali. Oke, sudah. Selanjutnya user akan memilihnya, menentukan jam tayang yang diinginkan, jam tayang dan juga tipe studio. Oke. Maka sistem akan menyimpan permintaan oleh user. Oke, kita rapikan dulu. Sudah. Oke, sedikit. Oke, kita perbesar dulu untuk swimlane nya biar muat. Sudah. Selanjutnya, setelah menentukan jam tayang dan juga tipe studio, sistem pasti akan menyimpan request dari user, kemudian akan menampilkan kursi yang tersedia. Oke, kita beri panah kembali.
memberikan kursi yang tersedia apakah masih ada atau sudah penuh. Kalau sudah penuh tentunya tidak akan jadi ini sebentar. Oke. Tidak akan jadi menonton di jam tayang tersebut, mungkin akan mengganti ke jam tayang yang lain. Oke, setelah menampilkan kursi yang tersedia, tentunya user akan memilih kursi, posisi kursi, dan jumlahnya. Ya, kemungkinan user ingin menonton berdua dengan pasangannya atau dengan keluarga dekatnya, atau mungkin bisa bareng teman-temannya. Kita rapikan terlebih dahulu. Sudah. Oke, setelah memilih posisi kursi dan jumlahnya, sistem akan menyimpan pilihan dari user, dan kemudian sistem akan menampilkan atau mengarahkan user ke halaman pembayaran, metode pembayaran. Oke, kita rapikan. Oh ya, untuk yang bagian activity ini kurang kalimat lagi, ke halaman kursi. Oke, maksudnya menampilkan, mengarahkan. Sebentar. Mengarahkan ke halaman yang tersedia. Oke, baik, siap. Sudah. Selanjutnya kita memberikan pelan terlebih dahulu. Oke. Nah, setelah menampilkan ke halaman metode pembayaran, tentunya user akan menentukan metode pembayaran apa yang ingin dia gunakan. Ataukah misalkan dalam studi kasus ini nanti metode pembayarannya ada menggunakan OVO atau GoPay, Dana, atau semacamnya, atau mungkin menggunakan mobile banking. Oke, kita beri panah. Nah, setelah menentukan metode pembayarannya, maka user akan melakukan konfirmasi. Jadi maksudnya setelah melakukan metode pembayaran, ini sekaligus halaman tersebut menampilkan metode pembayaran dan juga konfirmasi pembayaran. Jadi user langsung setelah memencet konfirmasi pembayaran, dia akan otomatis membayar tiket yang dibelinya. Nah, sistem hanya tinggal melakukan penyelesaian transaksi. Maksudnya menyelesaikan transaksi.
Oke. Setelah sistem melakukan penyelesaian transaksi dan transaksi tersebut telah selesai, maka sistem akan melakukan mencetak tiket. Cetak tiket ini dalam bentuk digital maksudnya ya. Oke, kita beri pan terlebih dahulu. Sudah. Nah, setelah mencetak tiket dalam bentuk digital, berarti user telah menerima tiketnya. Oke, kita rapikan dulu. Baik. Nah, setelah menerima tiket tentunya sampai sini bahwa aktivitas telah berakhir karena user telah melakukan online booking hingga mendapatkan tiketnya. Oke, maka kita beri endpoint untuk mengakhiri aktivitas. Oke, baik. Oh, sebenarnya ada kesalahan. Oke, sudah. Nah, ini adalah merupakan activity dari sistem online booking. Cukup panjang memang. Baik, bisa saya jelaskan dari awal lagi. Oke, aktivitas diawali dari user. User melakukan login, maka sistem akan melakukan cek autentikasi apakah akun user terdapat dalam database pada sistem. Jika tidak ada atau akunnya tidak valid, maka sistem akan mengarahkan kembali user ke halaman login. Nah, bila autentikasinya berhasil, sebelumnya ini ada kok yang kurang. Teks sukses, memberikan keterangan sukses di sini. Oke, mohon maaf sebelumnya. Sukses. Oke, ini autentikasinya ya. Oke, mohon sebentar untuk merapikan. Oke, sudah. Oke, baik. Nah, bila tadi akun dari user tersebut valid, maka sistem akan mengarahkan user ke halaman beranda untuk memilih film yang diinginkan. Nah, setelah user memilih film, maka sistem akan menyimpan pilihan film yang diinginkan oleh user, kemudian mengarahkan ke halaman list lokasi bioskop yang tersedia dari film tersebut. Nah, kemudian user akan memilih lokasi bioskop yang diinginkan, baik itu lokasi terdekat dari rumahnya atau bioskop favorit dia. Nah, kemudian setelah memilih lokasi bioskopnya, sistem akan menyimpan pilihannya dan mengarahkan user ke halaman untuk memilih jam tayang dan juga tipe studio. Nah, user di sini bisa dapat menentukan jam tayang diinginkan dan juga tipe studio yang dia mau. Setelah menentukannya, sistem akan menyimpan pilihan yang diinginkan oleh user, kemudian mengarahkan user ke halaman page yang menampilkan kursi yang tersedia dari jam tayang dan juga tipe studio tersebut. Nah, kemudian user akan memilih posisi kursi yang diinginkan dan jumlah dari kursinya. Apakah user akan menonton dengan pacarnya atau dengan keluarganya, kan bisa aja banyak lebih dari satu kursi. Nah, setelah memilih posisi dan jumlahnya, maka sistem akan menyimpan pilihan user dan menampilkan
ke halaman metode pembayaran. Ini seharusnya mengarahkan ke halaman metode pembayaran. Kemudian user menentukan metode pembayaran apa yang ingin dia gunakan, atau menggunakan mobile banking misalkan, atau OVO, GoPay, Dana, dan lain semacamnya. Nah, setelah melakukan metode pembayaran, langsung user melakukan konfirmasi pembayarannya. Setelah membayar, sistem akan menyelesaikan transaksinya. Setelah transaksi selesai, sistem akan mencetak tiketnya dalam bentuk digital, dan user akan menerima tiket tersebut. Dan program telah selesai, dan aktivitas telah selesai. Sampai situ. Oke, baik. Ini saja video cara membuat activity diagram online booking tiket bioskop. Tadi kita sudah membuat activity diagram dengan studi kasus online booking tiket bioskop. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana alur dari activity diagram tersebut. Oke, kita langsung aja buka kembali Livy-nya. Ya, mungkin tadi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa dalam membuat activity diagram ini saya menggunakan aplikasi namanya Livy. Oke, kita buka aplikasi file dulu, open. Nah, ini yang tadi telah kita buat activity diagramnya. Nah, dalam activity diagram yang kita buat ini terdapat dua aktor atau role, yaitu pertama sistem, user, dan juga sistem. Aktivitas ini diawali dari user. User pertama melakukan login, yaitu menginputkan username dan juga password, dan kemudian akan dilanjutkan oleh sistem melakukan pengecekan apakah akun yang diinput oleh user ada di dalam database. Nah, jika tidak ada dalam database atau tidak valid, maka user akan diarahkan oleh sistem kembali ke halaman login. Dan bila sukses atau valid akunnya, maka sistem akan menampilkan halaman beranda, dan kemudian user akan memilih film yang diinginkan. Setelah memilih atau menentukan film yang diinginkan, maka sistem akan menyimpan pilihan tersebut dan mengarahkan user ke halaman list lokasi bioskop yang tersedia, maksudnya yang ada. Dan di sini user akan memilih lokasi bioskop yang dia inginkan, bisa berdasarkan lokasi bioskop yang favorit dia atau lokasi terdekat dari rumahnya. Nah, kemudian setelah menentukan lokasi bioskopnya, sistem akan menyimpan pilihan tersebut dan mengarahkan user ke halaman jam tayang dan tipe studio. Nah, di halaman ini user akan menentukan jam tayang dan tipe studio yang dia inginkan. Selanjutnya sistem akan menyimpan pilihannya dan mengarahkan user ke halaman yang menampilkan kursi yang tersedia dari berdasarkan jam tayang dan juga tipe studionya. Oke, selanjutnya user pasti memilih posisi kursi dan juga jumlah dari kursi yang ingin dia pesan. Kemudian sistem akan menyimpan pilihan dari user tersebut, kemudian menampilkan ke halaman metode pembayaran. Nah, user di sini akan diminta untuk menentukan metode pembayaran yang ingin dia gunakan itu apa. Misalkan menggunakan OVO atau Dana atau mobile banking dan lain macamnya. Nah, setelah menentukan metode pembayaran, dia akan melakukan konfirmasi pembayaran. Selanjutnya, sistem akan melakukan penyelesaian transaksi. Nah, bila transaksi telah selesai, maka sistem akan melakukan pencetakan tiket. Nah, mencetak tiket ini dalam bentuk digital ya, maksudnya dalam bentuk digital. Nah, user akan menerima tiketnya. Nah, setelah menerima tiket ini berarti user telah selesai untuk booking tiket bioskop dan program pasti telah selesai. Nah, berikut tadi adalah penjelasan mengenai activity diagram dari studi kasus online booking. Oke, sekian aja penjelasan dari saya mengenai studi kasus tersebut. Oke, sekian video dari saya. Bila ada kekurangan maupun kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bila ada teman-teman yang ingin menanyakan mengenai video ini, bisa mengetik di kolom komentar yang ada di bawah atau menghubungi saya melalui media sosial saya seperti Instagram maupun GitHub. Oke, sekian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.